kabar Sobat Kli Dokter? Gimana? Stay at home, work at home, efektif nggak? Kira-kira apa yang tambah naik sekarang? Berat badan? Tinggi badan? Oh, tinggi badan sih nggak lah ya. Paling berat badan yang tambah naik sekarang. Nah, sekarang kita akan kembali dalam acara Konsul Santai Podcast dengan Dr. Vito. Nah, kali ini kita akan bicara-bicara banyak mengenai hal yang kita rasakan dari sebagian orang. Dan mungkin beberapa hari ini Anda mulai merasakan efeknya ya. Efek corona ini dampaknya bagi banyak orang sangat tinggi. Contoh bagi orang-orang yang bekerja di entertainment, mungkin pekerjaan sedikit berkurang atau mungkin malah berkurang ya, karena sekarang kita nggak boleh ada kerumunan. Lalu teman-teman pengusaha juga omset mungkin agak terganggu. Lalu orang-orang yang bekerja di fasilitas publik sekarang semua jadi pakai masker. Sampai kapan ini berlangsung? Ini jadi pertanyaan karena apa? Bayangkan bahwa barang yang kita bisa lihat hanya dengan mikroskop aja, itu pun dengan mikroskop khusus sekali, ini ternyata sangat berdampak dan mengalahkan teknologi dunia ini. Sampai sekarang kita belum bisa bilang apakah ada obat untuk virus corona. Dan pada kenyataannya, semua mulai refleksi. Wah, ini kalau Sobat Kli Dokter mulai berpikir bahwa selama ini terlalu sibuk, mungkin jarang ketemu keluarga, mungkin jarang pergi ke tempat ibadah. Mungkin kita mulai berpikir nih sekarang, apa sih yang kita lakukan selama ini? Kalau Anda mulai merasakan bahwa tempat ibadah sekarang pun banyak melalui online. Teman saya yang cerita bahwa dia lihat fotonya Ka'bah yang sempat kosong aja, itu nangis. Saya juga mengerti bagaimana perasaan teman-teman saat itu, karena waktu itu sempat ditutup, tidak boleh ada aktivitas sama sekali, dan rekan-rekan yang mesti misa, lalu rekan-rekan yang mesti pergi ke kuil atau mesti ada ibadah di gereja juga sama. Sekarang kebanyakan streaming online. Ketika sedang beribadah, mereka cerita bahwa ada sesuatu yang beda, yang mereka dulu mungkin berpikir bahwa ini semua gratis ya, begitu-begitu aja datang, ketemu orang, ketemu teman. Mungkin datang ibadah, mungkin aja karena ketemu dengan komunitas. Tapi mereka sekarang mulai menyadari bahwa ada hal di luar itu yang menjadi fokus dan perhatian kita harusnya dari dulu. Bagi sebagian dari kita mungkin sudah mulai merasakan, ada yang khawatir, ada yang parno berlebihan, ada yang sedikit-sedikit merasa, aduh kayak mulai demam nih, apa aku harus ke dokter? Kadang-kadang pasienku ngomong bahwa dia gatal-gatal, dia bilang, dok jangan-jangan saya corona. Akhirnya apa yang menjadi viral itu sebenarnya adalah berita-beritanya yang jadi bikin orang jadi stres. Nah sekarang orang mulai berpikir nih, di negara-negara yang besar saja seperti Amerika Serikat, di China, di Korea Selatan, di Jepang, mereka semua luluh lantak. Kita nggak usah sebut lagi Italia yang sudah jatuh sedemikian sampai Perdana Menteri sempat merasa bahwa dia sudah hampir menyerah menghadapi virus corona ini. Dan ini membuat kita kembali berpikir bahwa sebenarnya ada hal yang mungkin selama ini kita lupakan seiring dengan perkembangan teknologi. Sejauh apa kita pergi ke tempat ibadah? Apakah kita sempat untuk berdoa? Apakah kita punya tujuan di dunia ini? Banyak orang yang akhirnya merasa bahwa ini ada baiknya di dampak corona ini, karena mereka sempat untuk refleksi. Ya. Bersama kita sudah hadir Pak Kiai Marsudi Suhud, salah satu ketua PBNU. Selamat siang, Pak Kiai. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Romo Andang Gunawan, seorang dosen Sekolah Tinggi Filsafat. Romo Andang, terima kasih bersama-sama kami. Ya, beliau-beliau ini adalah seorang yang menurutku pantas memberikan perspektif ya. Kita terlalu sibuk mungkin dengan sekarang banyak orang yang dipanggil bicara adalah orang medis. Kebanyakan. Saya juga dokter, saya juga dosen. Namun saya merasa bahwa aspek dari virus corona ini lebih dari sekadar medis. Banyak hal yang mesti kita pikirkan dan refleksi ulang. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan sekarang ini? Romo, ini menyikapi virus corona ini yang begitu berdampak. Awal-awalnya ketika muncul tuh Romo ya, mungkin orang anggap enteng. Sempat anggap bahwa ini juga nanti juga bentar aja juga hilang. Pada kenyataannya sekarang bahkan negara adidaya semacam Amerika Serikat aja takut. Bayangkan ya, negara-negara yang kita anggap maju, Jepang, Korsel aja juga sama. Ini nggak mengenal profesi, tidak mengenal status sosial. Bayangkan dari Perdana Menteri Romo ya, bintang film, selebritis, sampai mungkin yang kita anggap pekerja kantoran sama, semua pernah ada kena dan juga ada yang korban jiwa sampai meninggal.
Romo, mungkin Romo bisa sampaikan pendapat Romo bagaimana? Baik, saya kira ini memang sebuah fenomena, di satu sisi adalah fenomena alam, di sisi lain tentu saja juga terkait dengan kesalahan manusia, tapi di sisi lain pun kita bisa melihat dari kacamata yang lebih luas, lebih dalam. Nah, pada pokoknya ini tentu saja adalah sebuah hal yang tentu saja harus kita hadapi sebagai sebuah tanda petik kecelakaan atau musibah bagi manusia. Tapi disitulah kita sebenarnya belajar sangat banyak. Bukan hanya perkara-perkara teknis, tetapi juga sampai kepada perkara-perkara rohani, bukan? Nah, saya kira sikap dasar pertama adalah mari kita bersama-sama menghadapi sebagai sebuah masalah kehidupan di mana kita harus menyelamatkan kehidupan itu. Sebagai sebuah wabah, sebagai sebuah penyakit, kita harus menghadapinya. Dan kalau tidak bisa sendiri, ya kita pasti bersama-sama. Sikap dasar itu tentu saja terkait dengan bahwa kita masih mempunyai tubuh, mempunyai badan di mana kita harus menyelamatkan. Meskipun tentunya, karena bagaimanapun yang namanya sikap itu akan mempengaruhi ketenangan kita, kita tidak hanya berhenti kepada masalah, melihatnya sebagai masalah badan, tapi juga masalah psikis, bukan? Dimana misalnya, contoh masalah psikis, akibatnya adalah kepanikan. Padahal, kalau kita bisa menyikapi dengan sedikit lebih tenang, maka ya kita bisa menjadi berpikir lebih bijak juga. Juga di dalam keluarga. Betul, kita memelihara kesehatan, kita memelihara kebersihan, makanan yang sehat, tetapi ketika masuk perkara yang psikis, bagaimana interaksi di dalam keluarga, itu juga harus menjadi perhatian kita, bukan? Nah, di sini pun pikiran kita atau mindset kita harus lebih tepat supaya tidak menimbulkan dampak yang lebih luas. Karena misalnya contoh yang sering saya dengar adalah ketika salah satu panik, lalu menularkan kepanikan itu pada keluarga, pada anak-anak, lalu juga malah menimbulkan persoalannya. Nah, bagaimana kita melihat itu pada porsinya? Tetapi karena manusia itu di dalam pandangan orang beriman tidak hanya tubuh, tidak hanya jiwa yang berarti adalah mental kita, pikiran kita, tapi juga spiritual, rohani kita, maka kita pun harus masuk pada perkara itu. Di dalam bayangan saya, sikap dasar yang lebih spiritual ini akan lebih menimbulkan ketenangan, karena itu adalah perspektif. Karena kalau kita melihat ini sebagai sebuah peristiwa yang dalam arti tertentu sekarang ini tidak terhindarkan dan harus kita hadapi, ya kita tidak perlu memaki-maki, menyalah-nyalahkan siapapun misalnya. Kita harus bersikap lebih tenang juga di dalam konteks menghadapi segala macam konsekuensinya, termasuk kematian misalnya. Nah, seram itu, Romo. Justru saya katakan perspektif atau cakrawala rohani inilah yang harus kita lihat. Kita tidak menjadi fatalistik di mana bahwa kalau mati ya sudah, tidak. Tetapi kita berusaha mempertahankan kesehatan, mempertahankan tubuh kita, mempertahankan hidup kita di dunia ini. Tapi di lain pihak, kalau ternyata memang harus sakit, kita harus melihatnya sebagai sebuah hal yang mungkin saja kita bisa baik berkaca pada diri sendiri maupun bagi orang lain. Tapi yang kemudian kalau toh memang harus meninggal misalnya, ya kita juga harus menyikapinya dengan lebih tepat sehingga tidak menimbulkan kepanikan yang terlalu berlebihan. Karena dari kacamata kita sebagai orang beriman, kalau kacamata saya tentunya adalah ya mati betul itu di tangan Tuhan, dan kalau memang Tuhan memanggil kita, ya kita berpulang, kita kembali kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi itu tidak berarti bahwa kita tidak mempertahankan hidup ini, tidak lalu asal-asalan mempertahankan memelihara kesehatan, tidak. Tapi perspektif itu akan membuat kita menjadi tidak terlalu panik,
bahkan juga tidak terlalu takut menghadapi sakit, menghadapi kematian. Ada in between lah. Ya, itu memang hal yang mungkin tidak mudah bagi sebagian orang karena mengalami kematian itu bagi sebagian orang tentu sudah merupakan suatu ketakutan tersendiri. Bahkan bagi kami yang orang medis aja, mendengar kabar sejawat kami sudah mulai berguguran, itu membuat kami juga lumayan khawatir. Dan memang pada kenyataannya itu dibicarakan, tadi Romo bilang bahwa itu menular, itu dibicarakan di antara para petugas medis juga. Wah ini ternyata ini loh, oh, ternyata ini ya. Ternyata dosen saya, oh ternyata ini saya pernah kenal dulu, oh beliau udah nggak ada sekarang gitu. Dan memang kita tahu bahwa itu rata-rata karena sekarang ini meningkat karena COVID-19 ini. Jadi memang saya rasakan bahwa aspek religius akhirnya mulai menjadi aspek yang dilirik. Karena mungkin manusia ini mulai putus asa nih. Kok bisa selama ini kita pikir bahwa semua teknologi bisa mengatasi semua penyakit. Ya tapi ternyata itu hal yang demikian ternyata kita bisa kalah. Romo kan kita udah tahu ya dari dulu kita harus cuci tangan ya. Kita dari dulu harus cuci tangan, sebenarnya dari dulu juga begitu. Namun kenapa selama ini orang tuh menyingkirkan sikap yang sebenarnya sehari-hari yang merupakan amalan mungkin dari kepercayaan kita ya, bahwa semua orang ya harus menjaga kebersihan diri kan. Sebenarnya saya yakin semua orang juga tahu. Namun sekarang karena adanya ancaman ketakutan ini, akhirnya semua orang baru mungkin jadi banyak hal jadi mulai lebih memperhatikan. Nah menurut Romo ini hal yang baik atau hal yang kurang baik? Saya kira begini, kita tidak bisa begitu saja mengatakan ini baik atau tidak baik, karena bagaimanapun ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyakitkan, peristiwa yang sangat menakutkan dan tidak bisa dihindari, kita harus bersikap lebih tepat. Tadi begini, yang saya maksud, apakah kebiasaan cuci tangan yang sekarang, yang dulunya ada tapi kemudian hilang lalu muncul lagi, itu baik? Ya baik saja, tentunya baik. Tetapi apakah yang selama ini tidak dilakukan tidak baik? Ya nanti dulu, karena konteksnya berbeda bukan? Konteksnya berbeda. Tapi kalau kemudian kita melihat ke depan dengan segala macam peristiwa yang kita alami dan kita belajar dari pengalaman-pengalaman ini pun tetap akan mengandung makna ada kebaikan di balik musibah ini. Nah itu menarik tuh, karena ketakutan ini kadang-kadang orang menggampangkan. Tadi kan Romo bilang bahwa nggak semua kita bisa gampang bilang baik atau buruk ya, atau kurang baik. Namun kan orang bilang ketakutan juga baik tuh. Nah makanya maksud saya dari segi pandang Romo dan juga sebagai seorang dosen ilmu filsafat ya, apakah benar tuh ada yang kita bilang bahwa ya bagus juga deh ada ketakutan sedikit biar mereka jadi paham gitu dan mengerti bahwa ini memang penting gitu. Saya kira begini, ketakutan itu adalah sebuah paksaan dari luar yang membuat kita melakukan suatu kebiasaan yang sebenarnya tidak mau kita lakukan karena pada dasarnya manusia itu tidak mau repot. Dari kacamata saya, manusia itu mempunyai 3 kelemahan dasar. 1, tidak mau repot. Yang kedua, egosentris. Ya kan? Yang ketiga, pelupa. Ya kan? Nah, yang tidak mau repot ini pun seperti tadi dikatakan, kamu berikan contoh tidak mau mencuci tangan, ya tidak mau repot. Sudah diingatkan, lupa. Tidak peduli sama orang lain. Jadi padahal kebersihan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, adanya ketakutan itu kan ancaman, itu paksaan dari luar yang membuat orang akan berusaha melakukan sesuatu yang sebenarnya dia tidak suka karena tadi tidak mau repot dan egosentris, sekarang mau melakukan. Dari kacamata ini, segala macam ketakutan, segala macam paksaan dari luar adalah sebuah hal yang membuat orang bisa keluar dari dirinya sendiri sebenarnya. Di situ poin yang mau saya katakan terkait dengan bahwa ini pun bisa membuat sesuatu yang baik ke depan kalau kita memang belajar dari pengalaman-pengalaman ini. Saya tidak mengatakan bahwa wah korbannya begitu banyak itu berarti baik-baik saja, tidak. Korban tetap sebuah hal yang patut kita sesalkan. Kita berusaha mengurangi korban itu. Saya pun sangat sedih. Dalam 4 hari terakhir ini, sekitar 9 atau 10 kenalan saya termasuk 2 dokter harus
kembali pada Tuhan. Dari 10 itu 8 karena dugaan COVID. Saya pun sedih. Tetapi bagaimanapun kita harus menghadapi semuanya ini. Dan menghadapi semuanya ini pun tentunya seperti tadi saya sampaikan menjadi sebuah paksaan dari luar yang membuat kita di satu sisi mengubah kebiasaan kita, dipaksa mengubah kebiasaan kita, tapi di sisi lain kita juga berefleksi apa yang bisa kita pelajari dari segala macam hal yang ada. Kita belajar tentu saja terkait dengan virologi, imunologi secara fisik, tapi juga kita belajar tentang fisik kita masing-masing. Tetapi kemudian kita belajar juga dari sisi kejiwaan, segala macam persoalan di dalam keluarga misalnya. Ketika kita harus tinggal bersama-sama di dalam keluarga, yang biasanya mungkin nggak pernah berjumpa secara intensif seperti sekarang ini, itu pun bisa menjadi pelajaran yang luar biasa. Apalagi kemudian secara rohani, kita tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa pergi beribadah bersama-sama dengan yang lain. Dan sekarang semua online. Tapi bagi saya, itu pun pemurnian tentang apa arti ritual, apa arti ibadah. Ibadah itu bagi dari kacamata saya adalah perjumpaan dengan Tuhan, bukan? Maka perjumpaan dengan Tuhan itu di dalam hati adalah perjumpaan yang sangat personal. Tadi kamu benar ketika mengatakan bukan tidak mungkin selama ini kita beribadah ke gereja, ke masjid, atau ke tempat-tempat ziarah itu bukan untuk beribadah benar-benar, tapi mau berjumpa dengan banyak orang. Nah, ini kan memurnikan motivasi sekarang ini. Nah, kembali apa yang tadi saya katakan, kita mengambil hikmah dari segala macam peristiwa yang memang begitu menyedihkan, begitu mengkhawatirkan, dan tentu saja patut kita sesali. Tetapi ketika tidak bisa kita hadapi, selain kita belajar, kita juga mengambil sisi-sisi positif. Termasuk misalnya, mari kita lihat, bumi beristirahat bukan? Iya, sekarang lebih jernih ya. Kalau kita lihat, bukan hanya udara lebih jernih, tetapi juga dalam arti tertentu binatang-binatang tidak diganggu dengan seperti manusia dulu mengganggu mereka. Artinya ini adalah sebuah peristiwa alam ya, yang mungkin bisa dikatakan there's a striking back. Bagaimana bumi ini mau menjaga keseimbangan lagi, meskipun sekali lagi korbannya banyak. Tetapi kembali saya katakan, di satu sisi kita menyesali korban itu, tapi di sisi lain mari kita beranjak mengambil segala macam hikmah dari apa yang kita alami sekarang ini, hikmah secara fisik, hikmah secara kejiwaan, hikmah secara spiritual atau rohani. Ya, setuju sekali Romo Andang. Memang sekarang ini tadi saya bilang bahwa banyak hal yang berubah dan memang kita bisa menyikapinya seperti apa. Saya tertarik ingin mendengar pendapat Pak Kiai. Pak Kiai, saya ingin mendengar pendapat Pak Kiai mengenai waktu awal saja ya, ada pemandangan yang cukup membuat sebagian besar orang sangat sedih. Ada foto mengenai Ka'bah yang biasanya ramai sekali kosong. Itu sampai bergidik. Sekarang pun saya mengucapkannya bergidik karena itu menggambarkan betapa virus corona ini menggemparkan setiap sudut kesombongan manusia mungkin yang merasa bahwa ini semua udah bisa, kita semua mau ngapain. Tiba-tiba semua stuck, semua harus diam. Bagaimana itu Pak Kiai? Bahwa Allah menciptakan apa saja di muka bumi itu dimaknai sebagai tanda-tanda untuk mengenal Allah itu sendiri. Jadi sebagai ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah, Sang Creator ini, ketika menciptakan apa saja, hendaknya bisa membimbing kita untuk menuju ke situ, ke keesaan Tuhan itu sendiri sebagai Sang Pencipta. Nah, Corona adalah makhluk Allah juga. Kita makhluk Allah juga. Binatang-binatang, ular berbisa, macan, singa, semua itu juga makhluk Allah juga. Nah,
yang semuanya ada manfaatnya. Diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Tinggal sekarang cara berpikir kita bagaimana menghadapi virus corona. Apakah Allah menciptakan makhluk yang namanya corona itu sia-sia? Tidak juga. Itu semua tadi digambarkan oleh Romo. Masya Allah saya mendengarkan sedikit juga. Memang ketika menciptakan corona ini satu ujian. Ujian kita bagaimana bisa memaknai ujian ini atau tidak. Kalau orang yang bisa memaknai dan beriman kepada Tuhan, karena ini tidak sia-sia, kita bisa ambil hikmah dan manfaatnya. Hikmah dan manfaatnya nanti akan ditemukan obat-obat corona. Akan ditemukan ilmu-ilmu dan teknologi ke depan untuk mengatasi ini semua. Memang saya pun disibukkan dalam sebuah pertanyaan begini. Kenapa kok takut corona, tidak takut sama Tuhan? Kenapa kok takut sama corona, tidak takut sama Allah? Pertanyaan yang semacam ini memang pasti akan banyak terjadi di publik, di masyarakat kita, karena lagi terjadi situasi yang demikian. Jawabnya begini, bahwa takut dengan Tuhan itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takut kepada Allah adalah menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Lalu kalau pertanyaannya kenapa takut pada corona, nggak takut pada Tuhan? Ajaran agama menyuruh kepada kita ketika terjadi pagebluk seperti corona ini, wabah yang mendunia. Ajaran agama kami mengajarkan firra minal majdumi kama tafiru minal asadi. Takutlah, waspadalah, takut waspada kepada pagebluk corona ini seperti kita takutnya larinya ketika ada macan atau singa. Nah itu, lalu ketika ini dibandingkan apple to apple menjadi takut kepada corona dengan takut pada Tuhan, kan tidak sama tadi. Kita waspada terhadap corona, lagi takut kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita lagi menjalankan perintah Tuhan untuk waspada kepada penyakit corona ini. Maka 15 abad yang lalu sudah pernah terjadi wabah semacam ini. Maka ketika terjadi wabah itu Rasulullah menyampaikan, idza sami'tum bitta'un bi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju minha. Ketika ada sebuah wabah di satu tempat, kita dengar di sana ada wabah, kita nggak boleh masuk kepada tempat itu. Atau ternyata di tempat kita yang ada wabah, maka kita tidak boleh keluar dari tempat itu. Maka ketika kemarin saya ditanya oleh banyak sumber, baik dari wartawan TV atau online, bagaimana tentang mudik? Karena di Jakarta kemudian menjadi zona merah, maka dalam rangka takut dengan Allah juga, karena lagi menjalankan perintahnya, maka baiknya juga kita tidak mudik dulu. Nanti kalau sudah diumumkan lebih jauh, ternyata bisa terkontrol, barulah kita bisa melakukan seperti kultur budaya-budaya yang sudah. Nah, ada pertanyaan lagi ini. Kultur kita kan kultur kumpal-kumpul. Iya. Budaya kita itu budaya kumpal-kumpul. Mangan nggak mangan asal ngumpul. Coba. Satu orang saja, setiap orang NU minimal, Romo, mempunyai budaya kumpal-kumpul. Setiap individu itu 15 kali dalam umur hidupnya. Dari mulai lahir kumpul, kasih nama, ya kan? Mau turun tanah kumpul lagi, turun siten namanya. Atau nanti mau
Kalau laki-laki sunatan kumpul lagi, ngelamar kumpul lagi, nikah kumpul lagi, punya anak kumpul lagi, mati kumpul lagi. Terus sudah mati ada peringatan kumpul, ada khol, ada apa. Lah, di sini apakah kita terus kemudian menghindar dari itu atau bahkan ibadah-ibadah yang wajib saja, sholat Jumat kan wajib nih. Tapi karena ada persoalan wabah yang lebih besar, wabah yang lebih besar itu adalah aqdhamu maqasidis syariah, yaitu hifdzun nafsi yang harus diutamakan. Hifdzun nafsi itu menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu aqdhamu maqasidis syariah. Tujuan syariah yang terbesar adalah menjaga jiwa. Nah, sekarang kondisi corona ini, maka yang didahulukan dari segala apa saja, kegiatan apa saja, entah kumpul-kumpul, entah nyunati, entah itu mau menikahkan atau bahkan orang meninggal, yang diutamakan adalah menjaga jiwa kita dan menjaga jiwanya orang lain. Dan ketika kita pegangan menjaga jiwa adalah tujuan syariah yang terbesar, maka usaha-usaha untuk menjaga jiwa menjadi wajib. Menjadi wajib. Maka dengan ada corona sekarang, sampai dari anak kecil sampai yang tua, alhamdulillah saya lihat pengembangan untuk care terhadap kebersihan, care terhadap lingkungan, care terhadap diri kita sendiri. Itu corona mengajarkan banyak hal. Dari orang yang jauh dengan Tuhan, tadi disampaikan juga oleh Romo, itu mengajarkan untuk ketika otak sudah tidak ketemu lagi, saya membaca itu hoax atau bukan, dokter di sebuah negara, ketika ngalami di depan mata itu seolah-olah kayak milih mana yang harus kita bantu untuk hidup. Iya, ada di Italia itu. Iya kan? Iya. Mana yang kita pilih, kita bantu untuk hidup. Kan saking banyaknya orang yang, jadi seolah-olah juga kalau kebalikannya itu, mana yang kita juga biarin biar mati. Kan menjadi begitu. Ketika kita dihadapkan semacam itu, maka disinilah letaknya kita bisa back to Sang Creator ini, Sang Maha Pencipta ini. Kembali ke sana. Dan insya Allah pasti makhluk yang diciptakan ini ada manfaatnya bagi kita. Cara nyikapi positif harus kayak gitu. Karena nyikapi yang negatif malah akan menjadi sakit nanti kita. Jadi sakit karena kalau jadi ada istilah begini. Khaufu corona, maradul khauf. Takut corona bisa menyebabkan sakit takut. Jadi takut, jadi menjadi sakit. Jadi sakitnya maradul khauf. Iya. Sakitnya sakit takut. Nah, sakit takut ini yang tadi ada kaitannya bahwa takut kepada Allah, apa takut kepada corona, itu tadi sudah jelas perbedaannya. Dalam rangka takut kepada Allah, kita juga tidak usah takut berlebihan terhadap corona. Hanya kita wasilah berusaha bagaimana kita berbuat sebaik-baiknya untuk menjaga diri kita tetap sehat, lingkungan kita tetap sehat, orang lain tetap sehat. Yang besok sekarang bahkan sudah musimnya pada mudik, atau bahkan nanti setelah akan ada puasa, ada sholat tarawih, bahkan ada sholat Idul Adha. Ya kita lihat nanti situasinya kayak apa. Kalau situasinya sudah terkendali, ya kita bisa melaksanakan itu hal yang biasa kita laksanakan. Karena kultur, apa sih itu kultur? Budaya, apa itu sih budaya? Kita kan mempunyai budaya mudik. Budaya memang al-adah ya fikrah wa du'ahan nas fi dhihni. Budaya itu sebuah karya atau hasil daripada pikiran manusia. Yang pikiran manusia bisa merefer kepada ayat-ayat Allah atau dari ajaran kitab-kitab Allah. Kalau merefer dari situ kemudian masuk dalam pikiran manusia, wa du'ahan nas fi dhihni, yang dimasukkan dalam hatinya,
Sudah kalau rasanya kalau nggak mudik itu kok nggak ada sesuatu yang hilang. Kalau tidak melakukan tarawih di masjid juga pasti ada sesuatu yang hilang. Tidak melakukan ibadah di masjid atau di gereja ada sesuatu yang hilang karena sudah terbiasa di dalam wadhu'ahan nas fi dhihni, yang orang-orang itu sudah menaruh di dalam hatinya wa karoroha aksar min marra, dan itu diulang-ulang terus menerus. Jadi akhirnya kalau nggak lakukan, jadi akhirnya merasa, aduh, ini ada sesuatu yang hilang. Ya. Nah, lalu bagaimana ketika menghadapi sesuatu di perasaan kita ada sesuatu yang hilang? Sesungguhnya kembalikan lagi kepada pikiran kita. Lalu pikiran kita, kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya agama, kembalikan lagi kepada agama. Ketemu semua jawabannya. Jadi tidak perlu risau, jangan sampai kita sakit corona menjadi sakit takut. Jadi karena takut jadi sakit malah. Jadi sakit lagi nanti. Jadi ini saatnya untuk back to creator tadi katanya Pak Kiai ya. Dan ini senada dengan tadi yang Romo Andang bilang bahwa ini kembali ke esensi ibadah kita mau ngapain. Apakah ketemu orang-orangnya, apa ketemu dengan Sang Pencipta kita ketika kita sedang berdoa dan beribadah gitu. Tadi ada hal yang menarik juga tadi Pak Kiai juga bilang bahwa ini ternyata kita kembali ke ajaran kita yang dulu bagaimana kita menjaga kebersihan tadi, bahwa berarti tadi Pak Kiai setuju bahwa kebersihan bagian dari iman. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan daripada iman. Dan di sini saya bisa mengharapkan selain kebersihan fisik, corona bisa membersihkan juga teologi kita, secara rohani gitu ya, tauhid kita itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari adanya corona. Jangan negatif terus nanti kita malah pusing itu, malah jadi takut terus. Nah, ini, positifnya ya kita lakukan biasa. Kayak sekarang kita kumpul nih bertiga, tapi kan 1 meteran ini. Oh, jarak, jadi, tetap jaga jarak sehat. Tetap jaga jarak sehat, walaupun kita juga lagi talkshow ini. Nah, itulah sejujurnya. Ya kita bekerja semampunya kita bekerja, tetap mencari kasab seperti mana biasanya, tapi tetap menjaga takut dengan Allah dan takut juga pada makhluknya Allah itu harus disesuaikan dengan pas ajarannya. Baik Pak Kiai, ini tadi kan Pak Kiai udah singgung mengenai tadi orang kumpul-kumpul, berkumpul-kumpul. Nah ini juga sebentar lagi akan menyambut hari besar, 2 hari besar yang berdekatan nih. Romo, ini sebentar lagi Paskah. Kemarin Minggu Palma baru saja lewat dengan hal yang tidak biasa. Biasanya itu umat Katolik akan berkumpul dengan menggunakan pakai daun palem, lalu ada pemberkatan dengan cairan, dengan air ya, dengan air suci. Nah sekarang nggak bisa. Nanti Paskah nih. Kalau menurut Romo Andang gimana nih Romo? Saya sudah mengatakan bagaimana pada dasarnya yang namanya hidup beriman adalah perjumpaan yang sangat personal dengan Tuhan. Benar bahwa agama memberikan tuntunan, ritual-ritual, hukum-hukum. Tapi sebenarnya kalau mau dikembalikan, itu adalah sarana bantu agar kita berjumpa dengan Tuhan. Maka, kalau ternyata aspek-aspek ritual yang sudah biasa kita lakukan dalam tradisi Katolik dari hari suci, dari Jumat Agung ke Paskah, dari Kamis Putih tentunya, itu selalu diadakan bersama-sama. Kalau kali ini kita lakukan di rumah, sebenarnya juga kalau situasinya memang tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa. Karena sebenarnya itu kita mau kembali lagi kepada diri kita, kembali kepada perjumpaan yang sangat personal. Maka kalau kemudian dilakukan secara online, itu adalah sarana bantu sekali lagi bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan pada masa-masa yang kita tradisikan sebagai sebuah masa yang istimewa. Tapi kalau kita mau kembali kepada tadi yang saya katakan bahwa semuanya ini adalah ritual yang dibuat supaya kita berjumpa dengan Tuhan, maka sebenarnya perjumpaan dengan Tuhan itu bisa kapanpun, secara pribadi, secara dalam keluarga, dan dengan cara apapun sebenarnya. Nah, kalau nanti situasinya normal dan manusia itu membutuhkan, seperti tadi saya katakan, manusia itu secara fisik dan juga jiwa membutuhkan orang lain, ya itulah tadi saya katakan ada ibadah-ibadah yang mempertemukan kita dengan orang lain, dan itu juga membantu kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi jangan dijadikan itu sebagai tujuan. Itu adalah sarana semuanya. Maka kembali pada pertanyaanmu,
bagaimana dengan hari-hari besar ini kita lakukan secara online? Mari kita lakukan sebagai sebuah pemurnian, supaya kita memurnikan iman kita, yang kita mau percaya bahwa Allah adalah, dalam keyakinan Katolik, adalah Bapa yang selalu sangat dekat dengan kita, dan kita diajak merasakannya itu secara sendiri, secara pribadi, bersama keluarga. Diharapkan tentunya tetap bersama keluarga, dan disitulah yang menentukan. Itu yang saya kira perlu kita sikapi, sehingga tidak perlu merasa bahwa oh, kita tidak melakukan ritual itu lalu kita akan dihukum Tuhan. Tidak. Ya. Bukan. Corona pun bukan hukuman Tuhan. Kita tidak melakukan ibadah dalam situasi yang sangat darurat juga tidak akan ada yang seperti itu. Kita lakukan semurni mungkin. Gitu ya. Saya kira dua hal yang menarik ya dari Pak Kiai dan Romo tadi katakan. Satu, ternyata kita sama-sama memang menurut pandangan beliau-beliau ini kita kembali ke esensi, atau kita kembali ke tujuan kita beribadah untuk apa. Yang kedua, bagaimana kita justru bukan takut dengan corona, tapi kita memang mewaspadai dan hidup bersih itu karena kita justru takut dengan Tuhan. Pak Kiai sudah sampaikan demikian ya. Dan tentu bahwa apa yang kita katakan tradisi selama ini, apa yang kita lakukan itu sebenarnya itu mungkin kita perlu memurnikan diri nih sekarang nih. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang kita, hubungan kita dengan Tuhan bagaimana sih sebenarnya? Ya bukan hubungan kita dengan teman-teman saja, dengan komunitas. Nah, saya ingin Pak Kiai dan nanti Romo bisa sama-sama memberikan himbauan mulai dengan Pak Kiai dulu. Apa sih Romo ini sebagai kata penutup, tadi panjang lebar Pak Kiai sudah ceritakan, apa sih yang menjadi kesimpulan dan Pak Kiai ingin sampaikan kepada masyarakat? Bahwa yakinlah likul lida indawahu. Setiap penyakit pasti Allah juga akan ngasih obatnya. Maka tidak boleh kita ketakutan yang berlebihan. Biasa saja menghadapi kondisi yang semacam ini 15 abad yang lalu pun sudah ada. Makanya sudah ada tuntunannya. Ikuti saja tuntunannya. Baik tuntunan yang sudah kita terima dari para kiai-kiai kita atau organisasi kita, Nahdlatul Ulama atau pemerintah yang kemarin sempat ada penolakan penguburan misalnya. Ya. Ini sangat sayangkan. Mudah-mudahan ke depan jangan sampai terjadi lagi. Mati hidup, kita semua yang nolak misalnya juga nanti bakalan mati. Matinya juga nggak tahu kondisi lagi kayak apa dunia ini. Maka kami harapkan tidak ada penolakan lagi untuk jika terjadi ada yang meninggal lagi dikubur di buminya Tuhan, di buminya Allah di mana saja, tetap kita harus terima karena alhamdulillah pemerintah juga sudah melakukan protap-protapnya. Kalau Islam secara Islam, yang Kristen pasti akan secara Kristen, Katolik secara Katolik, dan seterusnya. Bagi umat Islam, terima ini semua dan insya Allah itu fardu kifayah yang harus dilakukan bersama oleh kita. Kedua, kumpul-kumpul yang menjadi penyebab utama penyebaran virus yang kita tidak tahu karena mayoritas ulama atau mayoritas masyarakat mengetahui bahwa kumpul-kumpul itu yang bisa membawa virus atau bisa menularkannya lebih mudah, maka kita tetap menjauhi kumpul-kumpul itu sampai nanti pemerintah bisa mengumumkan kira-kira sudah sederajat apa pada kondisi nanti. Ketika sudah reda dan sudah bisa ditangani, terkontrol, ya kita biasa lagi. Kalau yang ternyata rasanya mempunyai hati ada sesuatu yang hilang karena nggak sungkem besok, ya nggak mudik sih. Ya, mudah-mudahan sungkemnya dari sekarang kalau sudah terbiasa berbagi, kirimlah bagiannya itu kepada bapaknya, ibunya, tetangganya, keluarganya dari sekarang. Jadi bisa diganti dengan cara-cara mana yang lebih baik dan tetap misalnya ada budaya harus cium tangan karena sungkeman itu. Nah, gantilah dengan yang lebih baik lagi, dengan cara yang lebih sopan apa bentuknya. Itulah mungkin sehingga ke depan tidak terasa begitu berat ada sesuatu yang hilang dalam
kultur budaya kita ini. Terima kasih. Untuk Romo Andang ya, sekalian memberikan himbauan juga, sekalian juga ini ada fenomena di mana setiap orang gampang sekali menyebarkan berita ya, sehingga menyebarkan ketakutan tersendiri. Ya. Romo Andang bisa memberikan himbauan untuk masyarakat terkait hal tersebut juga, dan secara umum bagaimana sikap kita menyikapi corona. Baik, saya bertolak dari sebuah pengandaian dasar dari iman. Iman Kristiani mengatakan bahwa Allah adalah Bapa. Bapa adalah yang tahu apa yang paling baik bagi kita, umat manusia yang adalah anak-anaknya. Maka pada poin itu menjadi sikap dasar sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Tapi apa itu kehendaknya? Nah, Bapa selalu mempunyai sesuatu yang baik di balik sesuatu yang sulit bagi anak-anaknya. Maka ketika kita tahu bahwa ada sesuatu yang baik nanti, meskipun sekarang belum dipahami, ya mari kita tidak takut. Kita hadapi ini sebagai sebuah batu uji untuk meningkatkan kemanusiaan kita. Meningkatkan kemanusiaan itu apa? Satu, bagaimana kita, seperti tadi saya katakan, secara fisik kita belajar banyak. Tapi sekaligus kita mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Mengubah kebiasaan kita juga terkait dengan hubungan kita dengan alam. Jangan lupa bahwa secara ekologis munculnya atau merebaknya virus ini kan juga terkait dengan global warming. Ada kaitan yang erat sebenarnya, meskipun belum ada penelitian sangat dalam, tetapi dugaan cukup kuat bahwa ketika suhu makin panas bumi ini, maka virus-virus yang dulu dorman jadi keluar, merebak, ya kan? Nah, bagaimana hubungan kita dengan alam? Fisik kita pun harus kita sungguh jaga dengan baik, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Tapi juga kalau kemudian masuk pada level di mana kita juga bersaudara dengan orang lain, maka sekarang jelas, meskipun kita harus tinggal sendiri, itu adalah bagian dari kebersamaan kita. Maka dimensi solidaritas itu pun seperti tadi Pak Kiai katakan, harus kita refleksikan lagi ke depan, bagaimana kita melakukan itu. Nah, bukan hanya fisik, tapi juga optimisme yang kita ada pada diri kita harus kita bagikan. Maka kalau tadi dikatakan sekarang ini banyak orang menyebar hoax dan menyebarkan kepanikan, nah ini kita harus belajar bijak. Yang kita sebar adalah optimisme, bukan sekedar tanda petik informasi yang di balik informasi itu bisa saja sebenarnya adalah tanda kepanikan kita. Kita harus bijak dalam konteks menyebarkan informasi ini. Banyak lagi yang sebenarnya bisa kita pelajari, termasuk bagaimana seperti tadi saya katakan, maka ini adalah kesempatan kita berjumpa dengan keluarga. Nah, bagaimana ini diolah sedemikian rupa? Suami istri yang dulu mungkin hanya sebenarnya secara faktual hanya bertemu 2 jam sehari, sekarang harus 24 jam sehari misalnya. Dengan anak-anak juga. Bagaimana kita sekali lagi dimurnikan. Tapi kembali masuk pada yang lebih dalam, iman kita pun dimurnikan sekarang. Apa sebenarnya maunya Tuhan? Apa kehendak Tuhan dalam kacamata ini? Termasuk tadi sudah saya katakan, kita memurnikan ibadah-ibadah kita, memurnikan cara kita bersikap, dan termasuk sekarang bagaimana kita dengan memurnikan iman kita bisa menyikapi itu dan menjadi seluruh spirit hidup kita. Di satu sisi seperti tadi dikatakan Pak Kiai, saya sangat mendukung juga dari kacamata Katolik atau kacamata Kristiani sangat jelas. Kita menjaga hidup ini sebaik mungkin. Tapi kalau ternyata sakit, ini adalah sesuatu yang mungkin menjadi batu uji untuk hidup kita. Bahkan kalau toh nanti harus meninggal, kita serahkan semua pada Tuhan. Kita tidak takut. Tetapi tidak berarti bahwa tidak takut mati, kita lalu cuek dengan hidup kita. No, bukan itu. Sekaligus, kita memang berduka dengan mereka yang sudah wafat, tetapi kita tetap mendoakan dan kita belajar dari semuanya itu. Jadi sekali lagi, mari kita belajar menjadi lebih bijak terkait dengan hubungan dengan diri sendiri, dengan alam,
dengan sesama dan dengan Tuhan dalam seluruh peristiwa yang begitu besar dan tanda petik menyakitkan. Baik, Bramandang dan pakai panjang lebar. Saya percaya tadi bahwa kita bisa ambil kesimpulan tadi bahwa menjaga kesehatan itu adalah sebagian dari rasa takut kita kepada Tuhan, justru ya. Betul. Jadi itu adalah sebagian dari iman kita. Dan sekarang saatnya kita kembali ke esensi ibadah kita. Bagaimana sih kita sebenarnya tujuan kita apa sih dalam hidup ini? Inilah saatnya kita memurnikan apa sih yang kita kerjakan selama ini. Apakah mungkin cuma untuk hura-hura saja? Mungkin untuk egoisme atau kesombongan? Atau benar-benar kita ingin mencapai apa yang menjadi bagian yang Tuhan berikan untuk kita kelola. Jadi demikian halnya bagaimana kita menyebar berita, kabar baik, itu adalah kita untuk menjaga rasa optimisme, dan kumpul-kumpul tentu kita bisa gantikan dengan hal yang lebih esensial Pak Kiai ya. Ya. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu, sampai ketemu dalam konsul santai dengan Dr. Vito berikutnya. Jaga selalu sobat, Klik Dokter, sampai ketemu.